Hello, good morning everyone. Selamat pagi semua. Jadi video ini berisikan koreksi mengenai tugas kalian 2 minggu sebelumnya, 2 minggu lalu dan 2 minggu lalu. Jadi ada beberapa tugas di sini, tapi sebelum Miss bahas pekerjaan kalian, mungkin Miss ingin mereview kembali materi tentang past tense, khususnya di naratif teks. Jadi kita masih di grammar fokus atau fokus grammarnya di bagaimana membuat kalimat dalam bentuk past tense. Jadi kalian bisa lihat di layar handphone maupun laptop kalian mengenai yang bagian pertama, past tense. Jadi dalam kalimat bahasa Inggris itu mau tenses apapun kecuali continuous, dia ada 2 tipe kalimat. Yang pertama nominal, yang kedua adalah verbal. Nominal itu adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Jadi ini past tense, jadi dia pakai was atau were. Was itu untuk subjek I, she, Lily atau satu orang, he atau Agus satu orang, atau it untuk benda atau hewan. Kemudian where itu untuk subjek we, Lily and Lita, they, kemudian you. Intinya adalah yang pakai subjek where ini adalah lebih dari satu orang. Sedangkan saya, dia Lily, dia laki-laki, Agus dan dia benda atau hewan itu dia satu saja, jadi pakai was. Jadi untuk yang nominal, kalimat yang tidak ada kata kerja, rumusnya ini: subject plus was atau were, tergantung subjek yang digunakan, kemudian diikuti objek atau komplement atau pelengkap. Jadi komplement itu terdiri dari adjektif, kata sifat, kemudian adverb, kata keterangan, itu bisa adverb of time atau keterangan waktu, atau adverb of place atau keterangan tempat. Jadi contohnya seperti ini masih dalam bentuk positif ya. I or she or Lily or he or Agus or it. Jadi kalian bisa pilih subjek salah satu di sini. Ini hanya menunjukkan bahwa subjek ini menggunakan was. Jadi contohnya, I was in Burain yesterday. I see Lily, he, and Agus and it itu adalah subjek. Kemudian was di sini adalah predikat atau to be lampaunya. Karena tidak ada kata kerja, jadi pakai was atau were. Di sini pakai was karena subjeknya tunggal di sini, cuma satu. In Burain itu dia masuk di kata keterangan tempat, adverb of place. Jadi di Burain. Kemudian yesterday itu dia masuk adverb of time, kata keterangan waktu. Itu untuk positif, untuk subjek tunggal. Sedangkan subjek jamak seperti we, Lily, and Lita, they, kemudian you, itu pakai were karena subjeknya lebih dari satu, dia tidak bisa pakai was. Ini khusus past tense ya. Kalau di present ya pakai am isar. Jadi subjeknya ini, kemudian diikuti to be-nya sebagai predikatnya di lampau pakai were, kemudian in Burain adverb of place, and then yesterday adverb of time. Itu untuk yang positif. Jadi nominal positif subject was, were plus object plus complement or object. Sedangkan negatifnya itu cukup ditambahkan not setelah was atau were. Jadi rumusnya subject plus was not or were not plus objek atau komplement. Jadi sama seperti kalimat positif yang di atas ini, kita bagaimana membuatnya menjadi negatif, tambahkan saja not. I see Lily, he, Agus, it was not in Burain yesterday. We, Lily, and Lita, they, you were not in Burain yesterday. Jadi tambahkan not saja. Untuk kalimat tanyanya, rumusnya letakkan was dan were di depan kalimat, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti objek atau komplement. Jadi posisinya sama, hanya di kalimat tanya tidak pakai not. Jadi was dan were itu dipindahkan ke depan, yang lainnya mengikuti. Jadi yang berubah itu hanya posisi subjek dan was were saja. Jadi masih dengan contoh yang sama tapi bentuk yang berbeda.
jadi was dan were-nya di depan. Minta maaf ini not-nya tidak ada. Jadi was I, tapi tidak mungkin dia tanya diri sendiri kan, jadi I-nya itu dihilangkan saja. Was she Lily he Agus it in Burain yesterday. Kalau seandainya kalian mau pakai di sini tetap I, dia tidak mungkin kan dia tanya pakai you, jadi dia harusnya seperti ini. Karena pakai you jadi dia harus seperti ini. Were you in Burain yesterday. Jadi ini khusus untuk, kan dia tidak mungkin pakai tanya. Was I in Burain yesterday, mungkin bisa, tapi agak sedikit menjanggal karena dia menanyakan diri sendiri. Jadi kalau untuk menanyakan kamu, berarti dia harus pakai were you in Burain yesterday. Nah ini lagi, were Lily and were we Lily and Lita day you in Burain yesterday. Jadi yang atau di sini ini bisa pilih salah satunya, mau pakai we, Lily dan Lita atau you, terserah. Ini hanya membedakan sebagai subjek yang mana menggunakan was dan mana menggunakan were. Itu mengenai nominal sentence. Kemudian untuk yang verbal sentence, ini artinya kalimat yang tidak mengandung kata, maksudnya kalimat yang mengandung kata kerja seperti makan, tidur, bangun, lari, menulis, membaca dan lain sebagainya. Jadi dia tidak pakai was dengan were. Kalau kalimatnya ada kata kerja berarti dia tidak pakai was were, karena was were itu hanya untuk kalimat yang tidak ada kata kerja. Jadi untuk rumusnya sendiri, untuk kalimat positifnya rumusnya seperti ini. Tadi kan di nominal dia pakai was were, subject plus was were, object dan atau komplement. Sedangkan di verbal itu dia rumusnya yang positif, dia pakai subject, kemudian kata kerja bentuk kedua, kemudian diikuti objek atau komplement. Jadi baik dia subjek tunggal maupun subjek lebih dari satu ataupun subjek apa itu, dia tetap pakai kata kerja bentuk kedua. Jadi ini, she went to Burain yesterday. Jadi dia pergi ke Burain kemarin. Agus atau Lily pergi ke Burain kemarin. Ini juga sama ini hanya menunjukkan subjek, yang menunjukkan bahwa subjek tunggal maupun subjek jamak itu dia tetap pakai verb to. Kemudian untuk negatifnya, kalau di nominal itu dia pakai was not atau were not, di verbal itu dia tidak pakai was not atau were not, tapi pakai did dengan ditambahkan not. Jadi subjek plus did not atau didn't plus kata kerja bentuk pertama plus objek atau komplement. Kenapa di sini kata kerja bentuk kedua tapi di sini kata kerjanya berubah menjadi bentuk pertama? Karena ada did. Did itu kata kerja bantu dalam bentuk lampau. Kalau di present ada do dengan das. Kalau di past itu ada did. Karena did ini sudah dalam bentuk lampau, maka kata kerjanya itu kembali ke bentuk pertama karena sudah digantikan oleh did ini. Kemudian diikuti objek atau komplement seperti biasanya. Jadi contohnya, she did not go to Burain yesterday. Ini sebagai subjek, bisa pilih salah satu. Kemudian did not atau didn't. Kemudian yang tadinya went bentuk kedua, dia kembali ke go bentuk pertama. To Burain itu dia masuk adverb of place, kata keterangan tempat. Kemudian yesterday itu adverb of time, kata keterangan waktu. Jadi sama dengan ini, dia juga pakai didn't atau did not, kemudian go. Kemudian kalimat tanyanya itu kalian hanya perlu pindahkan did saja ya, bukan did not. Pindahkan did saja di awal kalimat. Seperti yang di nominal itu dia pindahkan was dengan were.
Tapi kalau di verbal itu dia hanya pindahkan did di awal kalimat. Jadi did plus subject plus kata kerja bentuk pertama plus objek atau komplement. Jadi did you, did she, did Lily, did he, did Agus, did it go to Brian yesterday? Jadi ini ada tanda tanya. Ini, did we, Lily and Lita, they or you go to Brian yesterday? Jadi itu mengenai rumus past tense baik dalam nominal maupun dalam bentuk verbal sentence. Jadi sekarang Miss lanjutkan di pembahasan soal yang 3 nomor yang Miss kasih itu. Yang pertama, keluargamu menonton sebuah film horor tadi malam. Dia sangat sibuk kemarin. Teman saya datang ke ulang tahun saya tadi malam. Kan? Di sini banyak yang membuat kesalahan. Jadi kebanyakan kesalahannya itu adalah kalimat positifnya seperti ini. Your family watched a horror movie last night. Jadi your family itu subjek. Kemudian ini adalah kata kerja bentuk kedua dari watch. A horror movie last night. A horror movie itu sebuah film horor itu dimasuk di objek. Kemudian last night-nya itu dia masuk di adverb of time, kata keterangan waktu. Jadi kalau untuk buat negatif itu bukan your family not, tapi your family did not watch. Jadi watch itu kembali dari awal bentuk kedua watch it, dia menjadi watch bentuk pertama karena ada did di situ. A horror movie last night. Dan kemudian kalimat tanyanya menjadi did your family watch a horror movie last night? Jadi seperti itu. Kemudian nomor 2, dia sangat sibuk kemarin. Jadi yang nomor pertama itu dia verbal. Jadi dia pakai did not. Kemudian yang ini, kalimat yang kedua ini dia tidak ada kata kerja. Dia sangat sibuk kemarin. Sibuk itu dia masuk di adjektif atau kata sifat. Jadi dia membutuhkan yang namanya to be lampau atau was dengan were. Pakai was atau were-nya tergantung subjeknya. Karena dia di sini bisa saja dia perempuan atau dia laki-laki. Jadi bisa saja pilih she atau he. Jadi dia to be-nya was. Jadi she or he was busy yesterday, seperti itu. Dan jika membuat negatifnya tinggal tambahkan not setelah was. Kalau ini subjeknya lebih dari satu berarti dia pakai were kemudian ditambahkan not. Dan untuk kalimat tanyanya hanya pindahkan was ke depan, ke awal kalimat saja. Jadi was she or was he busy yesterday. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 3, teman saya datang ke ulang tahun saya tadi malam. Jadi my friend came to my birthday party last night. Jadi my friend subject, kemudian came itu bentuk kedua dari come. To my birthday party object, last night tadi malam itu kata keterangan waktu. Jadi negatifnya itu ditambahkan did not karena come itu adalah kata kerja. Jadi dia tidak pakai was were tapi dia pakai did not. Come-nya kembali ke bentuk pertama, bentuk keduanya came, bentuk pertamanya come. Kemudian ini kalimat tanyanya dia pakai did. Did your friend come to your birthday party last night? Jadi seperti itu untuk tugas yang pertama yang 3 nomor itu. Kemudian lanjut tugas berikut mengenai kalimat acak tersebut. Jadi kalimat acak bukan kalimat acak sih, tapi tepatnya dia itu seperti satu kalimat yang belum lengkap. Contohnya ini nomor 1, we not fight yesterday, kita tidak berkelahi kemarin. Sedangkan yang kalian tahu itu fight itu kata kerja, jadi dia pakai not. Dalam bentuk verbal kalimat negatifnya itu bukan pakai not tetapi dia pakai ini did not untuk menyatakan tidak. Jadi dia tidak bisa hanya pakai not sendiri. Jadi itu seharusnya menjadi we did not
fight yesterday. Sebenarnya itu dia pakai fought, bentuk kedua dari fought, bentuk kedua dari fight. Tetapi karena ada did di situ, jadi dia kembali ke bentuk pertama menjadi fight. Kemudian ini dalam bentuk negatif. Kemudian my cat catch a mouse under table this morning. Jadi ini dia tetap minta dalam positif karena tidak ada not di situ. Jadi yang bentuk catch jadi ini bentuk keduanya. Jadi my cat caught a mouse under the table this morning. Dan kemudian nomor 3, Tika sing a song in the party last night. Jadi otomatis ini adalah kalimat tanya. Jadi dia harus dalam bentuk kalimat tanya. Karena sing itu adalah kata kerja, jadi kalian jangan pakai was were tapi pakai did. Did Tika sing, sebenarnya dia jadi sang, tetapi karena ini ada did, jadi dia kembali ke bentuk pertama, sing a song in the party last night. Nomor keempat, someone steal Prabhas car last week. Jadi ini karena dia steal dan bentuk positif, ini steal ini bentuk pertama dari mencuri. Sedangkan dia harus bentuk kedua, jadi pakainya stole. Someone stole Prabhas car last week. Kemudian nomor 5, who you meet in the cafe 2 days ago. Jadi jangan pikir who dulu. Meet itu adalah kata kerja, jadi dia harus pakai did. Jadi who di depan, kemudian diikuti did, kemudian diikuti seterusnya. Jadi who did you meet in the cafe 2 days ago. Jadi seperti itu untuk melengkapi kalimat yang kurang tersebut. Kemudian tugas yang terakhir, suruh kalian cari bentuk pertama dan kedua dari kata-kata tersebut dan kemudian diterjemahkan atau tidak, dan juga mencari bentuk kedua dari kata tersebut dan kalian pilih 5 kata untuk dibuatkan kalimat positif, negatif, dan kalimat tanyanya. Jadi di slide ini misalnya pilih beberapa saja kesalahan yang sebagian besar sama. Jadi ini sudah mengambil sebagian besar kesalahan yang kalian buat di pekerjaan kalian kali lalu. Jadi yang contohnya seperti ini, my mom cooked fish last night. Ini kalau tidak salah punyanya Afila. Jadi kalimat positifnya sudah betul, my mom cooked fish last night. Tapi dia buat salah di kalimat tanya dan kalimat negatif. Kenapa? Karena cook ini seharusnya dia kembali ke bentuk pertama karena sudah ada did. Jadi my mom did not cook fish last night itu salah. Jadi seharusnya dia menjadi my mom did not cook. Harus kembali ke bentuk pertama karena ada did, fish last night. Dan kalimat tanyanya, did your mom cook fish last night? Jadi itu. Kemudian my friend made a statue last night. Ini kalau tidak salah punyanya Ririn dan juga beberapa teman yang punyanya sama, kalimatnya sama, yang berarti ya kalian pasti berbagi jawaban. Jadi positifnya juga sama, benar. My friend made a statue last night. Salahnya itu adalah di kalimat tanya dan kalimat negatif. Jadi dia tulisnya my friend did not make. Ini masih dalam bentuk kedua. Jadi seharusnya my friend did not make. Dia kembali ke bentuk pertama karena ada did. Statue last night. Kalimat tanyanya juga, did your friend make a statue last night? Ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, you read the book before I came. Ini kalau tidak salah punyanya Yanti Taneo. Jadi kamu bisa saja ini before I came, ini berarti dia sudah mix dengan tenses lain. Jadi mungkin bisa omong yesterday, mungkin lebih baiknya kalimat yang sederhana saja. Jadi
dia tulis bilang you read not the book. Jadi bentuk kedua itu adalah read, tapi bacanya yang read. Jadi di negatifnya itu bukan read not, tapi harus ada did not. Jadi you did not read the book, begitu. Contohnya ada pakai yesterday. Kemudian kalimat tanyanya pindahkan did ke depan, kemudian you read the book yesterday, jadi seperti itu. Kemudian he sent me a lovely painting before Salsa go. Ini kalau tidak salah punyanya listen. Kalau tidak salah ya punyanya listen mungkin ya, Miss agak lupa. Jadi dia mengirimkan saya sebuah lukisan yang cantik sebelum Salsa pergi. Sebelum Salsa go itu dia berarti dia pakai present, jadi mungkin dia pakai bentuk kedua. When to so for example, sebagai contohnya so jadi he sent not me itu salah dia harusnya he did not send me a lovely painting before Salsa went to so. Jadi ini bisa ininya yang rubah jadi yang ini send, ini dia saja yang rubah ke bentuk pertama menjadi send, sedangkan yang di belakang ini tetap. Jadi bentuk negatifnya ditambahkan did not, kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Kemudian kalimat tanyanya tempatkan did ke depan dan yang lain mengikuti. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini punyanya Amandus. If I'm not mistaken, jika Miss tidak salah, ini punyanya Amandus. Jadi Sinta dan Cindy were at school library yesterday. Ini kalimatnya sudah betul, tapi dia buat salahnya di kalimat tanya dan kalimat negatif. Kalimat tanyanya dia betul begini. Sinta dan Cindy did not were at school. Berada itu bukan kata kerja. Ini dia masuk ke dalam nominal sentence. Jadi Sinta dan Cindy berada di perpustakaan sekolah kemarin. Jadi dia tidak bisa pakai did not. Dia harus pakai were. Karena subjeknya itu dua orang, jadi dia harus pakai were. Jadi dasarnya Sinta dan Cindy were not at school library yesterday. Dan untuk kalimat tanyanya pindahkan were ke depan sebelum subjek, jadinya were Sinta and Cindy at school library yesterday, seperti itu. Kemudian yang nomor terakhir ini, you pay the fax last year. Jadi kamu membayar ongkos fax itu bulan lalu. Itu salah, karena pay itu dia harus dalam bentuk kedua, sedangkan pay ini bentuk pertama. Dia seharusnya menjadi paid. Jadi you paid the fax last year. Kemudian negatifnya you did not pay. Kenapa kembali bentuk pertama pay? Karena sudah ada did lampau di situ. Jadi you did not pay the fax last year. Kemudian kalimat tanyanya did you pay the fax last year? Jadi seperti itu. Jadi itu saja koreksi yang bisa Miss kasih. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan materi kita masih di bagian bab yang sama, yaitu naratif teks. Jika ada pertanyaan langsung japri ke Miss ataupun kirim pesan ke grup.